Semangat pagi, salam sejahtera saya ucapkan buat kita semua. Pagi ini kita akan belajar pemeliharaan mesin kendaraan ringan untuk kelas 11 pada kompetensi dasar menerapkan cara perawatan sistem utama, engine, dan mekanisme katup. Anak-anakku sekalian, kita lihat gambar ini. Di sini ada beberapa komponen-komponen pada sistem utama engine. Yang pertama adalah silinder hardcover atau tutup kepala silinder. Ini bagiannya. Yang kedua adalah silinder head atau kepala silinder. Yang ketiga camshaft atau disebut juga dengan poros knob atau asklep kalau di pasaran. Berikutnya adalah piston. Ini piston. Jadi pistonnya ada 1, 2, 3, 4 piston atau torak. Yang kelima adalah connecting rod atau batang torak. Keenam adalah silinder block atau blok silinder. Yang ketujuh adalah crankshaft atau poros engkol. 8 adalah oil pan atau carter ya. Jadi inilah komponen-komponen pada sistem utama engine yang harus kita pelajari pada pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, sistem utama engine, yaitu blok silinder. Blok silinder merupakan komponen utama mesin yang terbuat dari besi tuang atau aluminium. Blok silinder terdiri dari satu atau lebih silinder yang digunakan untuk gerakan naik turun piston. Artinya, ini blok silinder, di dalamnya ada piston ya, yang bergerak naik turun. Komponen yang kedua adalah kepala silinder. Kepala silinder atau silinder head berguna untuk tempat mekanisme katup yang terdapat di bagian atas blok silinder. Artinya blok silinder ada tadi di bawahnya, di bawah ini. Lalu di atasnya adalah kepala silinder tentunya atau silinder head. Di dalam kepala silinder terdapat mekanisme katup. Artinya ada penggerak katup yang akan diletakkan pada kepala silinder ini. Mantel air pendingin ya, artinya air pendingin juga akan masuk ke dalam silinder head ini sebagai pendingin. Dan ruang bakar ada juga di ruang bakar yang terdapat pada kepala silinder. Komponen ketiga adalah piston. Piston ini komponen bergerak dari TMA ke TMB di dalam silinder untuk melakukan langkah kerja hisap, kompresi, usaha, dan buang. TMA, TMB maksudnya di sini adalah titik mati atas sampai titik mati bawah. Yang keempat, sistem utama engine, yaitu poros engkol. Poros engkol adalah komponen yang merubah gerakan naik turun piston dari TMA ke TMB menjadi gerak putar. Poros menerima beban dan tekanan yang tinggi dari hasil pembakaran. Artinya piston berada di sini diikatkan atau diletakkan ya. Jadi di sini ya, satu piston pertama,
piston yang kedua, piston ketiga, piston keempat. Jadi letak pistonnya 1, 2, 3, 4 tuh. Komponen kelima adalah roda penerus atau flywheel. Ini sering juga disebut dengan roda gila kalau di pasaran. Roda penerus atau flywheel merupakan komponen mesin yang terbuat dari baja tuang dan dipasang di ujung poros engkol. Roda penerus berfungsi menyimpan tenaga putar selama poros pembakaran, sehingga mesin dapat berputar dengan lembut. Yang keenam, bak oli. Bak oli dipasang di bagian bawah atau yang disebut dengan karter. Jadi bak oli ini berfungsi untuk menampung oli tentunya. Menampung oli. Biasanya terdapat separator yang berfungsi untuk menjaga permukaan oli agar tetap rata dan pada saat kendaraan berjalan menanjak. Artinya separator di sini itu sebagai sekat. Ini separator sebagai sekat dia. Sehingga pada saat permukaan jalan menanjak, tetap oli berada di dalam karter. Baik, itulah sistem utama dari engine yang harus kita pelajari. Kita akan bergerak belajar ke mekanisme katup. Komponen-komponen mekanisme katup itu adalah poros nok, camshaft atau camshaft ya, atau asklep juga sering di pasaran ya. Poros nok memiliki bagian menonjol yang disebut dengan camlock. Nah, camlock itu inilah dia, camlock yang menonjol. Bagian inilah yang mengatur buka tutupnya katup. Artinya apabila ujungnya ini menyentuh daripada katup, dia akan bergerak naik turun. Yang kedua, katup atau valve. Katup berfungsi untuk mengatur buka tutup saluran masuk dan saluran buang sesuai dengan langkah kerja mesin. Ini katup ya, berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk dan saluran buang. Artinya berarti ada katup masuk dan ada katup buang tentunya nanti. Komponen mekanisme katup ada juga pegas katup atau valve spring. Pegas katup berfungsi untuk mengembalikan posisi katup ketika camlock telah selesai menekan katup. Artinya, ini saya kembalikan kemari. Apabila camlock ini tadi berputar tidak lagi menyentuh daripada katup, maka dia akan mengembalikan, pegas ini akan mengembalikan posisi katup ke semula. Yang keempat adalah lengan pengungkit atau rocker arm. Lengan pengungkit ini lengan pengungkit ya. Jadi artinya sini tadi camlocknya, poros engkolnya, apabila camlocknya mengenai valve lifter ini, maka lidi ini atau pushrod ini akan menekan daripada ini namanya burung-burung atau rocker arm, menekan daripada piston ya. Pistonnya sudah tertekan, maka apabila ini katup masuk, berarti bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar ya. Jadi kalau lengan pengungkit di sini untuk berfungsi meneruskan daya dorong dari pushrod ke batang katup. Valve lifter berfungsi sebagai landasan pushrod. Nah, ini dia valve lifter yang bertujuan untuk mengurangi kehausan pada poros nok. Artinya bersentuhannya tidak untuk mengurangi kehausan pada poros nok ya, adanya valve lifter. Berikutnya pushrod atau lidi-lidi seperti yang saya katakan tadi, berfungsi untuk menekan atau mendorong valve lifter menuju rocker arm. Berikut kita akan menyaksikan bagaimana cara sistem
utama engine bekerja, dan mekanisme katup.